Satu kesempatan yang sangat berharga bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya, dan kami sungguh percaya bahwa kesempatan ini ada karena Tuhan memberkati kita dengan kekuatan dan kesehatan. Menjadi doa saya, Tuti dan juga Eki, pastinya bahwa semua teman-teman dimanapun berada dalam keadaan yang bersuka cita di dalam Tuhan. Dan dalam kesempatan hari ini kami akan berbagi satu kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan menjadi tema perenungan di sepanjang minggu berjalan oleh Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Namun sebelum lebih jauh, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami di saat ini. Kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Kami sungguh percaya bahwa diskusi dari kedua hamba-Mu dari tempat kami berada akan menjangkau semua teman-teman dan menjadi berkat untuk setiap mereka yang mendengarkannya. Karena itu Tuhan, berbicaralah dan tolong kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hanya kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Engkau dimuliakan, dan biar setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang oleh Sinode Gemim ini disodorkan menjadi bagian bacaan di sepanjang minggu berjalan, yaitu dari Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kami berharap agar teman-teman semua dapat membaca bagian bacaan Alkitab ini di rumah masing-masing, di tempat teman-teman berada. Dan di sepanjang minggu berjalan ini, tema mingguan baik di MTPJ maupun di Renungan Obor Pemuda Gemim itu mengenai jangan mendua hati. Tema yang sangat menarik. Bagaimana menurutmu, Ki, mengenai tema ini? Ini menurut saya kalau tema ini sangat menarik sekali, karena apalagi kalau konteksnya di pemuda ya. Jadi tepat sekali kalau diangkat tema ini untuk kalangan pemuda ya, karena kan berhubungan dengan orang pacaran ya, perselingkuhan. Ini kan berbicara soal kepercayaan ya. Jadi kalau kita lihat arti dari jangan mendua hati atau mendua hati ini sesuatu yang diartikan merupakan keraguan atau kebimbangan. Jadi berbicara tentang kepercayaan. Jadi ada keraguan di dalam hati seseorang sebenarnya. Jadi ini yang tema yang disodorkan ini sangat menarik sekali menurut saya. Oke, ya setuju ya, karena kalau bicara mendua hati kan satu, kalau sudah mendua berarti semula yang mau dijanjikan kasih ke siapa, terus tiba-tiba bercabang ke berarti siapa. Itu bisa ada orang ketiga ya bisa jadi. Oke. Ya menarik ya teman-teman, dan karena tema ini sangat menarik, maka akan kita bahas bersama-sama sesuai dengan teks Alkitab di Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum lebih jauh, kita akan melihat dulu latar belakang dari surat Yakobus ini sendiri. Siapa penulisnya, mengapa surat ini ditulis, kemudian alamat dari surat ini. Silakan Eki, boleh bagikan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, itu sudah jelas di ayat yang pertama, di pasal pertama, ayat pertama. Di situ dikatakan salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat jelas Yakobus atau penulis sendiri sudah menunjukkan identitasnya. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata kita menemukan ada 3 nama Yakobus. Yes. Tahu nggak sih 3 nama Yakobus? Tahu dong. Ya. Jadi yang pertama itu Yakobus anak Zebedeus ya. Betul. Ya. Kemudian yang kedua itu Yakobus anak Alfeus. Dan yang ketiga Yakobus anak Yakobus saudara Yesus. Yakobus saudara Yesus. Oke ya. Jadi penulis Yakobus ini adalah Yakobus yang mana nih? Apakah Yakobus Zebedeus, anak Zebedeus, apa Yakobus anak Alfeus, atau Yakobus saudara Yesus? Yang ketiga, aku sudah lihat contekannya. jadi ya benar sekali. Jadi penulis kitab Yakobus inilah Yakobus saudara Yesus ya.
Mungkin ada pertanyaan lagi. Mengapa surat ini ditulis dan kemudian alamatnya kemana? Karena Nah. kalau surat ada yang nulis terus ditujukan ke siapa begitu. Jadi Yakobus sendiri sebagai hamba Allah, dia melihat keberadaan dari 12 suku yang ada di perantauan. Jadi surat ini dialamatkan kepada 12 suku ya Yahudi yang terpencar di beberapa tempat. Jadi dia melihat bahwa di sana ada banyak penderitaan, orang-orang Kristen yang mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan penderitaan. Jadi dia menulis terpanggil untuk menasehatkan ya bahwa mereka harus kuat, harus tetap setia kepada Yesus, bertekun dalam iman dan tetap berpegang teguh dalam iman kepada Yesus. Ya, itu sudah masuk ya ke bagian inti dari apa yang mau dipesankan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Ya, itu kelanjutannya nanti. Iya, betul, karena kalau aku sendiri aku lihat ini di bagian Alkitab dari ayat 2 khususnya sampai ayat yang ke-8, karena ayat 1 kan sudah dibahas itu tentang identitas. Sedangkan ayat kedua ini dimulai dengan anggaplah, kalau kita lihat di sini, sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Suatu yang kalau logika manusia rasanya sangat sulit, dan saya tahu teman-teman juga sepakat ya. Mana mungkin sih dalam keadaan pergumulan, kesusahan, pencobaan yang digambarkan di sini yang berarti suatu yang berasal dari luar manusia itu sendiri. Atau mungkin maaf dipotong, atau mungkin kalau misalkan lagi berduka cita ya, itu kan pencobaan juga sebenarnya ya. Persoalan kemudian disuruh berbahagia. Contoh yuk lagi berduka terus datang teman atau saya yang datang kemudian dong berbahagia, senyum, ketawa-ketawa. Itu mungkin sesuatu yang sulit ya untuk dirasakan dan diungkapkan. Ya, tapi Yakobus mau mengingatkan ini dalam konteks jemaat atau penerima surat pada waktu itu, di mana seperti dikatakan tadi ada penderitaan dan ada penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan, sehingga ini menjadi satu kekuatan. Makanya diikuti di ayat 3 dan ayat 4 ini bahwa ada buah sebenarnya dari setiap penganiayaan, penderitaan yang ditemui oleh umat Tuhan, bahwa dalam penganiayaan itu kita akan menghasilkan buah, yaitu ketekunan, dan ketekunan itu akan membawa pada kesempurnaan pada bagian Alkitab ini. Iman ya, itu berbicara soal iman. Berarti kalau kita berbicara soal iman itu berbicara tentang kepercayaan. Makanya tema tadi kan jangan mendua hati, kan mendua hati jangan bimbang, jangan ragu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penulis Yakobus ingin menasihatkan, kamu walaupun dalam penderitaan kamu tetap harus bertekun dalam iman, percaya, jangan sampai kamu ragu, jangan sampai kamu bimbang ya. Jangan mendua hati, jangan sampai kamu akhirnya karena penderitaan kamu tidak lagi percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana dengan ayat selanjutnya? Oke, ayat selanjutnya sendiri ini memang langsung dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dalam kerangka besar bagaimana Yakobus mau mengingatkan jemaat Tuhan untuk melihat pencobaan-pencobaan itu sebagai tadi bagian dari pendewasaan agar supaya menjadi manusia yang sempurna dan utuh. Dan karena itu setiap pencobaan ya harus dihadapi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan memang ketika menghadapi tantangan, pergumulan, masalah atau penderitaan, penganiayaan di konteks Alkitab, rasanya kan kita sering pakai itu logika kita, sehingga bagaimana mungkin menganggapnya menjadi sebuah kebahagiaan. Rasanya tidak mungkin, sehingga Yakobus memahami hal ini dan kemudian memberi nasihat kepada jemaat untuk meminta hikmat daripada Tuhan agar supaya boleh melihat setiap pergumulan ini sebagai suatu kesempatan, sebagai suatu proses dalam pendewasaan. Dan karena itu ketika meminta ini Yakobus menggambarkan di sini jangan sekali-kali ragu. Karena kalau ragu dia justru gambarkannya menarik ya.
Mungkin kita semua tuh pernah pergi ke tepi pantai. Coba kalau kita buang kayak satu barang begitu, kita akan lihat barang itu diombang-ambingkan oleh air laut. Ini gambaran yang dipakai, dan diombang-ambingkan di sini ini yang dimaksud dengan keraguan-raguan, kebimbangan, atau sesuai tema tadi, mendua hati. Sehingga itu yang ditekankan di ayat 8 yang dapat kita baca, karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, jadi menarik sekali ya pesan firman Tuhan di saat ini dengan tema jangan mendua hati. Ya, jadi ada pesan-pesan firman Tuhan yang menguatkan kita. Ya, mungkin saya tidak tahu pergumulan teman-teman atau pencobaan teman-teman saat ini yang teman-teman hadapi ya. Tapi saya percaya lewat pesan firman Tuhan ini teman-teman dikuatkan. Nah, bagaimana aplikasi dari pesan firman Tuhan ini? Oke, saya sendiri melihat ada beberapa ya. Yang pertama adalah menikmati proses. Apalagi sebagai anak-anak muda, ketika ada pergumulan, ada persoalan dalam kehidupan, apapun itu, nikmati prosesnya. Anggap merupakan suatu kebahagiaan ketika Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Sehingga semakin hari itu justru bukan menjadi batu sandungan, tetapi batu loncatan bagi kita untuk semakin dewasa dalam iman kepada Tuhan. Semakin banyak tantangan, banyak masalah, akan semakin kelihatan orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Mungkin itu yang pertama. Nah, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan di saat ini adalah ketika menghadapi pergumulan, tantangan, dan masalah, andalkan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, agar supaya kita bisa melihat masalah, tantangan, pergumulan ini dengan kacamata Tuhan, bukan kacamata kita yang terbatas, yang mungkin sedikit-sedikit mewek dan sebagainya. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan, melihat dari cara pandang Allah, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan dan tantangan dalam kehidupan. Hal yang ketiga atau yang terakhir teman-teman yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini ialah jangan mendua hati supaya hidupmu tenang, karena enggak enak loh kalau mendua hati. Ya, kalau misalkan orang lagi pacaran, muda-mudi pacaran, kemudian sudah dalam satu hubungan itu sudah bangun komitmen ya, kemudian ada orang ketiga, kemudian mereka diam-diam, itu tenang nggak sih? Ya pasti dong tidak tenang. Misalnya mau janjian, akhirnya cari-cari alasan sampai mau berdusta karena takut ketahuan. Ya, ketidaktenangan ini adalah sesuatu yang diakibatkan karena masih mendua hati. Sama seperti hati yang masih bercabang, percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ada persoalan seolah-olah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Jadi ada keraguan di situ ya, dalam iman percaya. Dan ini sama sekali tidak boleh oleh orang percaya, karena firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apalagi pemuda Gemih sebagai obor pembangunan, pastikan obormu tetap menyala dengan semangat melayani Tuhan. Jangan pernah ragu, tetapi hiduplah dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Oke, baik. Sangat luar biasa di kesempatan kali ini bisa berbagi firman Tuhan dalam perenungan saat ini. Tentunya memberkati kami berdua, dan saya yakin juga memberkati teman-teman semua. Dan untuk menutup perenungan saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh berbagi firman Tuhan. Kami telah berhenti bercakap-cakap tentang kebenaran firman-Mu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami untuk menuntun supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga, ini kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Haleluya, amin. Amin. Akhirnya sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.